kitab suci menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman pada Yesus Kristus adalah tema perenungan kita di saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bolehkah pendeta dari mimbar ini menyaksikan Bapak Ibu di luar opa dan oma boleh mengangkat itu Alkitab yang ada di bawah dari rumah. Yang bawah Alkitab boleh angkat begini. Puji Tuhan, silakan diturunkan kembali. Salam kasih buat kita semua. Shalom. Damai di hati. Alkitab, saudara, adalah kitab suci. Orang Kristen artinya pengikut Kristus. Alkitab dari bahasa Yunani ta Biblia, bahasa Belanda Bible, bahasa Inggris Bible, tetapi juga bahasa Arab yakni al dan kitab, artinya buku. Buku yang terkadang kita lupakan, buku yang terkadang orang hanya taruh di rak, buku yang terkadang saat pendeta datang pelayanan hari ulang tahun, yang disibukkan dan dipersiapkan adalah segala sesuatu yang orang mau minum dan orang mau makan. Tapi tak kala pendeta suruh baca firman, baru mau bicara itu Alkitab ada di dalam kamar atau di atas lemari. Saudara, apa sebenarnya Alkitab bagi iman kita? Hari ini kembali kita dihentar untuk memahami Alkitab yang kita pahami sebagai kitab suci. Yang pertama, dia adalah firman Tuhan. Saudara, firman dari bahasa Yunani logos, artinya perkataan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 1 dikatakan saat penciptaan langit dan bumi, bumi belum berbentuk, ia kosong, gelap gulita, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, artinya semua ini dari air. Dan ketika Allah berfirman, Kejadian pasal 1, hari pertama berfirmanlah Allah, berkatalah Allah, maka jadilah terang. Orang nikmati matahari dan terang sesaat lagi, itu karena perkataan Tuhan. Lalu masih di kitab Kejadian pasal 1, di hari yang kedua, berfirmanlah Allah, bersabdalah Allah, berkatalah Allah, maka jadilah cakrawala yang di langit. Hari yang ketiga, bersabdalah Allah, maka jadilah darat. Tempat kita berpijak, tanah tempat kita berjalan hidup, tempat kita bekerja, tempat kita tinggal, itu jadi karena perkataan Tuhan. Hari yang keempat, berfirmanlah Allah, jadilah tumbuh-tumbuhan. Hari yang kelima, berfirmanlah Allah, jadilah hewan. Dan hari yang keenam, berfirmanlah Allah, jadilah manusia. Hari terakhir, hari yang kelima. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau perkataan Tuhan itu ada di dalam kitab suci, maka mengapa kita lupa untuk selalu menyediakan waktu membaca dan merenungkan, bahkan melakukan setiap perkataan Tuhan? Saudaraku, Alkitab yang kedua adalah buku di atas segala buku. Jadi banyak sekali buku yang orang pelajari, yang orang baca, tetapi Alkitab adalah buku di atas segala buku. Dan yang ketiga, saudara, Alkitab adalah sumber kebenaran sejati. Kita dikelilingi oleh banyak kebenaran, kebenaran semu, tetapi yang sejati hanya satu, yakni yang tertulis di dalam kitab
kitab suci. Pertanyaannya datang kepada kita di saat ini, saudaraku, seberapa pentingkah kitab suci bagi kehidupan kita? Karena di tengah-tengah perkembangan zaman dunia di saat ini, saat kita masuk di era teknologi digital, maka kitab suci mulai tergeser keberadaannya dengan smartphone yang orang miliki, tetapi juga yang kita berikan kepada anak-anak kita, tak kalah waktu mereka justru dihabiskan dengan bermain handphone. Dengan semua yang mereka temukan, maka sadarkah kita bahwa kita sedang membawa anak-anak kita pada masa depan yang suram dan gelap? Apa yang kita lihat dari kesaksian Ibu Eunike dan Nenek Lois, orang Yahudi yang bertobat menjadi Kristen, adalah mereka memiliki seorang anak, mereka memiliki seorang cucu yang masih muda, tetapi ia memberi diri dalam pekerjaan pelayanan seorang Timotius. Saudaraku, 1 Timotius pasal 1 ayat 2 mencatat, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Saudara, tak kalah akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali anak-anak muda yang terhilang oleh karena pergaulan. Kalau nyendak gaul, kalau nyendak minum alkohol, kalau nyendak barokok, kalau nyendak rasa obat, nyendak gaul. Dan saat mereka mulai terjebak dengan perbuatan-perbuatan itu, silakan orang tua menantikan banyak sekali hal yang akan mencuri damai sejahtera dan sukacita dari orang tua. Tak kalah anak-anak kita menjadi pembangkang, menjadi pemberontak, dan mereka menjadi anak-anak yang tidak mengalami kesuksesan tetapi kegagalan. Mari kita lihat kehidupan dari Timotius yang dikatakan di ayatnya yang pertama yang kita baca di saat ini, ayat 10, bahwa ia meneladani Rasul Paulus, bapa rohaninya, bagaimana cara hidupnya, bagaimana ajarannya, bagaimana pendirian, bagaimana iman dan kesabaran, tapi juga kasih dan ketekunan yang Rasul Paulus ajarkan. Tidak ada seorang pun orang tua yang tidak bangga saat anak-anaknya hidup menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, anak-anak yang selalu melakukan apa yang orang tua mau dari Tuhan. Tidak ada seorang pun orang tua yang menginginkan anak-anaknya gagal. Karena itu saudara, hari ini saat pembacaan firman datang kepada kita, bagaimana kita diingatkan tentang pentingnya kitab suci dalam hidup ini. Saudara, kita mulai lagi mengambil komitmen yang baru, bahwa benar kehidupan kita seperti yang dijelaskan oleh Paulus tidak akan pernah lepas dari namanya penganiayaan, dari yang namanya tantangan, dari yang namanya gumul, namanya penderitaan akan kita alami saat demi saat dalam hidup kita. Tetapi hanya orang yang tekun membaca firman, yang memberi diri bagi perkataan Tuhan, yang akan teguh, yang akan kuat, yang akan tabah, yang akan keluar sebagai pemenang. Rasul Paulus menulis firman ini saat ia berada dalam penjara di Roma, di bawah penganiayaan kekaisaran kaisar yang sangat jahat, Kaisar Nero. Saudara, Rasul Paulus tetap mengingatkan Timotius untuk tekun membaca firman, sebab bagaimana kesaksian Rasul Paulus, sekalipun ia menderita, ia tidak tinggalkan Tuhan. Sekalipun akhir hidupnya ia dipenggal kepalanya, ia tidak meninggalkan Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Rasul Paulus bagi Timotius. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah, maka saat ini di ayatnya yang ke-16, ketika firman mencatat segala tulisan yang diilhamkan Allah, bahasa aslinya adalah pasal
theopneustos. Apa artinya ini, saudara? Bahwa segala tulisan yang diilhamkan, theopneustos, itu artinya nafas Allah. Saat kita mengabaikan nafas Allah ini, disinilah maka kehidupan kita sesungguhnya telah berakhir, walaupun kita masih hidup. Kejadian pasal 2 ayat 7 mencatat bahwa Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dia mulai bikin sama dengan anak-anak yang bikin bayi dari pasir, pomi-pomi dari pasir. Tuhan Allah bentuk kepala, tangan, kaki, tapi masih mati. Tetapi Kejadian pasal 2 ayat 7 mencatat, lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke hidungnya Adam, dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Saudaraku, kalau tulisan yang diilhamkan Allah, yang tercatat dalam kitab suci Alkitab, yang hari ini kita baca, tapi juga kemarin, bahkan nanti kita tetap akan baca, ingatlah bahwa perkataan dan tulisan ini adalah nafas hidup Allah yang Ia berikan sebagaimana kepada Adam, tapi juga kepada kita di saat ini. Tak kala kita baca firman, maka sesungguhnya Allah menghembuskan kehidupan dalam hidup kita untuk kita menikmati kehidupan yang sejati. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, ketika juga Mazmur pasal 33 ayat 6 mencatat, dengan firman langit dijadikan, semua kita boleh menikmati kehidupan oleh karena firman Tuhan. Maka pertanyaannya, apakah kita hari ini telah menyadari betapa pentingnya kitab suci itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, manfaat dari kitab suci dicatat juga di ayat 16. Yang pertama adalah mengajar. Mengapa kita perlu diajar? Karena sesungguhnya kita tidak tahu apa-apa. Bahkan seorang profesor pun ia hanya menguasai bidang ilmunya, tidak yang lain. Profesor ekonomi hanya ekonomi yang dia ahli, dia tidak ahli di tempat lain. Profesor kimia pun hanya ahli di kimia, dia tidak ahli di bidang lain. Tidak ada orang yang benar-benar tahu di dunia ini, dan karena itu dia perlu diajar. Yang kedua, manfaatnya adalah menyatakan kesalahan. Mengapa menyatakan kesalahan? Karena kita manusia yang cenderung melakukan kesalahan. Kita orang terlalu sering melakukan kesalahan, dan firman Tuhan ini yang mau bilang ngana salah, ngana sopa dusta, ngana sobeko jalan, ngana sudah coba dengar, itu tuh firman ada bilang. Saudaraku, kalau orang buta berjalan, maka kalau nyanda ada orang yang kasih tahu di muka dia ada lubang, dia pasti jatuh di lubang itu. Dan firman pun hari ini menjadi penuntun bagi kita sekalian yang buta. Yang ketiga, dikatakan ayat 16, memperbaiki kelakuan. Apa artinya kita beribadah? Apa artinya kita percaya Yesus? Apa artinya kita menjadi Kristen kalau orang kelakuan tidak berubah? Apa artinya kita masuk ibadah kalau orang perbuatan yang tidak baik, kita tidak diubahkan menjadi orang-orang yang baik? Maka hari ini saudara, lewat kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa Alkitab itu sama di bengkel memperbaiki orang kelakuan. Orang yang baca firman, orang yang tekun belajar firman, itu berbuah, dan buahnya akan kelihatan lewat perbuatannya yang baik. Anak-anak kepada orang tua kepada anak, suami, istri, tapi juga kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi juga hamba-hamba Tuhan. Dan itu menjadi ukurannya. Yang keempat, saudaraku, dikatakan di ayat 16, manfaat dari Alkitab adalah mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik ini lebih di atas daripada mengajar. Mendidik ini adalah menjadikan orang menjadi lebih baik dari hari kemarin.
Mendidik ini menunjuk kepada karakter. Karakter adalah perilaku yang baik. Karena itu ketika kita rajin membaca firman, maka kita selalu dididik, kita diubahkan, dan kita pun diberkati lalu dimenangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Allah, saat kita kembali dari rumah Tuhan ini, mari kita memulai lagi komitmen yang baru. Biar cuma satu perikop satu hari, atau orang pe anak-anak, orang ajarkan bagaimana mencintai Alkitab. Biar orang minta baca kalau datang sekolah minggu, suruh bawa Alkitab. Karena dari bawa Alkitab maka orang belajar mencintai kitab suci sampai orang tahu baca. Saudaraku, kita inginkan generasi muda yang mencintai Tuhan. Kita inginkan anak-anak kita yang sukses, bahkan kita tiba di masa lanjut usia yang diberkati. Maka cintailah kitab suci. Sebab dia perkataan Tuhan, dia buku di atas segala buku, dia sumber kebenaran sejati yang hari ini kembali datang menyapa kita. Percayalah apa yang telah Kristus lakukan di masa lalu, apa yang Kristus lakukan hari ini, bahkan di hari esok adalah tentang bagaimana Ia memegang tangan kita, Ia menuntun kehidupan kita, Ia memimpin kita untuk tiba pada satu kata, keselamatan. Bukan cuma selamat di dunia ini, tapi juga selamat di surga yang